Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Semoga kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, jadi ketua kelasnya disiapkan dan dilanjutkan dengan berdoa. Silakan. Siap. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah pengertian yang baik. Amin. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. PJOK. Jaya, jaya, jaya. Sehat, kuat, Semangat. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Oke, Pak Guru mengecek kehadiran dulu sebelum masuk di kegiatan pembelajaran kita. Angga Saputra. Hadir. Anugerah Albais. Sakit. Siap. Sakit. Sakit apa? Sakit kepala. Sakit kepala ya. Kita doakan ya, semoga Anugerah Albais lekas sembuh dan besok bisa hadir bersama-sama kita di kelas ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Iya. Oke, lanjut. Asraf Sahlik. Hadir. Dika Saputra. Hadir. Erni. Hadir. Nur Akila. Salsa. Hadir. Sarmila. Hadir. Sukyan. Hadir. Oke. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk di kegiatan pembelajaran, kita tes breaking dulu ya, sebelum kita masuk tes breaking dulu. Ayo, semuanya. Ya. Ya, keenam ya.
Oke, luar biasa. Gimana perasaannya? Sangat senang. Iya, sudah siap ya kita belajar? Siap. Siap, mantap. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana hari ini kita itu akan belajar materi tentang senam lantai ya, khusus di guling depan. Nah, ini tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama itu menjelaskan dan menganalisis latihan gerak dominan roll depan dan variasi latihan gerak dominan yang dilakukan secara berkelompok selama pembelajaran dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik mampu mempraktikkan serangkaian kegiatan pembelajaran materi gerak dominan roll depan dan variasi latihan gerak dominan roll depan secara berulang, dilakukan secara berkelompok selama pembelajaran dengan baik dan benar. Jadi ada dua yang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu tujuan pertama itu nanti melatih kalian ya, di situ kalian menganalisis ya untuk memahami gerak dominan roll depan. Nah, ini nanti penilaiannya adalah kognitif ya, kita lakukan di kelas ini. Kemudian tujuan pembelajaran kedua itu nanti kita lakukan di lapangan melalui praktek bagaimana cara melakukan guling depan. Jadi sebentar kita pahami dulu langkah-langkahnya ya. Kita pahami dulu apa sih itu pengertian guling depan, bagaimana cara melakukannya. Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama langkah-langkahnya dan juga manfaatnya untuk kita. Ya, sebelum selanjut ada yang ingin bertanya? Nanti ya. Ini menyangkut tujuan dulu yang ditanyakan. Apakah ada kalimat yang belum dipahami? Paham ya? Oke, kita next. Ya, ini pengertian dari guling depan. Ya, guling depan merupakan, ayo kita baca sama-sama. Guling depan merupakan gerakan badan berguling ke depan melalui bagian belakang atau teguk. Pinggang tunggul dan panggul bagian belakang. Gerakan ini membutuhkan kelenturan otot, kekuatan otot, daya tahan tubuh, keseimbangan, dan kecepatan. Bagaimana cara melakukan guling depan? Iya, jadi guling depan itu intinya kita sudah tahu bahwa guling depan itu gerakan badan berguling ke depan ya. Ini untuk melatih kelenturan otot ya, atau membutuhkan kelenturan otot, kekuatan otot, daya tahan tubuh, keseimbangan, dan kecepatan. Jadi sudah ada di pikiran ya, oh guling depan itu seperti ya kita berguling. Nah, pernah lihat sesuatu yang berguling? Oke, pernah ya? Nah, jadi sudah dipahami toh apa itu berguling ya? Nah, dipahami. Iya, next ya. Ini gerakan dasar senam lantai, guling depan atau roll depan. Jadi di senam lantai guling depan dan roll depan itu ada dua sikap awalan. Yang pertama apa? Sikap awalan berdiri. Sikap awalan berdiri dan jongkok. Dan jongkok. Ya, awalan berdiri dan jongkok. Ya, fokus ya, fokus. Langkah melakukan guling depan dan dengan awalan berdiri. Yang pertama apa? Berdiri tegak, kedua tangan lurus ke samping. Ya, coba berdiri semua, kita peragakan. Berdiri ya, samping badan. Oke. Kedua, angkat kedua tangan ke depan. Ya. Badan. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Iya, silakan duduk ya. Karena langkah ketiga kita harus menggunakan alat atau matras. Nah, dalam hal ini matras.
Ketiga, siku ke samping, masukkan kepala di antara kedua tangan. Ya, ini perhatikan baik-baik, ini yang sering terjadi kesalahan ya. 4, sentuhkan bahu ke matras. Jadi bahu kita yang menyentuh matras. Jadi kepala kita tidak menyentuh matras ya. 5, setelah nyaman, yakin, silakan berguling ke depan. 6, lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Merangkul lutut ya. Kemudian ke-7, sikap akhir guling depan adalah jongkok dan kemudian berdiri tegak ya. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Ya, silakan Sasa. Waktu memasukkan kepala di antara tangan, apakah kepala dirapatkan, dagu dirapatkan ke dada? Iya, dirapatkan di dada, ke dada. Dirapatkan ya. Dirapatkan di dada. Ketika dirapatkan jangan lagi diangkat ketika berguling karena itu bisa fatal ya. Itu asal saya kita rapatkan. Kita tekan ke sini. Ya. Oke. Masih ada yang lain? Tidak ada. Jadi sudah dipahami. Kita lanjut perhatikan gambarnya. Ini ada 7 gambar. Yang tadi salsa di sini ya. Ini di sini ya. Iya. Di sini di gambar ketiga ini perhatikan baik-baik. Dirapatkan kepala di dada, ya, dagu ya. Tadi di ini ya. Usahakan nanti pada saat awalan berdiri ketika telapak tangan menyentuh ini matras, jangan terlalu jauh dari kaki, ujung kaki, harus begini. Jangan sampai terlalu jauh ke depan ya. Langsung saja begini. Oke, paham ya? Sini ketika sudah sikap akhir, jongkok dulu baru berdiri. Jongkok dulu baru berdiri. Ya. Sudah yakin? Iya. Langsung kita lanjut saja. Langkah melakukan guling depan dengan awalan jongkok. Ini ada 4. Ya, kalau tadi awalan berdiri ada berapa? 7. Iya. Yang pertama itu diawali dengan sikap jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada. Jadi begini. Ya, letakkan lutut ke dada ya. Dan kedua tangan bertumpu ke depan. Ya, di sini. Kira-kira 40 cm, jangan terlalu jauh juga ya. Kedua, bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras ya, bengkokkan diturunkan gitu, dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Kembali lagi ya, ada sikap yang kita lakukan di sini sama dengan awalan berdiri ya, sama. Lanjutkan dengan melakukan guling ke depan. Keempat, ketika panggul, coba dibaca keempat. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Ya, tulang kering ini ya. Iya. Karena kita lipat kakinya kita pada saat kita berguling, ya. Oke, ini gambarnya. Atau ada yang mau ditanyakan di sini? Ada? Tidak ada? Kita lanjut di gambarnya. Perhatikan gambarnya baik-baik. Ya, seperti ini. Ini tadi yang dimaksud tulang kering ya. Ini. Ya, itu yang dimaksud ya, tulang kering. Yang penting itu yang harus diperhatikan itu kepala, dagu menyentuh dada. Jangan sampai nanti kepalanya gini, ya. Bahaya, bisa cedera nanti. Ya, baik, kita untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini ya. Gerak berguling ke depan. Yang pertama, kita akan melakukan gerak berguling ke depan dengan awalan jongkok.
Gerakan diawali dengan berdiri tegak di atas matras, kaki rapat, tangan di samping badan, dan pandangan ke depan. Ya. Amati baik-baik. Kemudian, tekuk kedua lutut dan luruskan kedua tangan ke depan. Selanjutnya, letakkan kedua tangan menempel pada matras. Kemudian, tundukkan kepala sehingga dagu menyentuh dada. Kemudian, taruh tubuh di atas. Tadi dagu menyentuh dada ya. Selanjutnya, lakukan gerak berguling ke depan. Kemudian, mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki dengan posisi jongkok dan kedua tangan diluruskan ke depan. Selanjutnya, berdiri seperti sikap awal. Ini awalan berdiri. Berikut ini adalah contoh gerakan guling depan dengan awalan jongkok. Itu tadi awalan jongkok. Nah, dia simple ya gerakannya. Simple. Begitu saja. Oke. Gimana? Menurut kalian setelah menonton video ini, apakah sudah semakin yakin? Yakin. Semakin memahami ya? Ya. Tadi kan sudah jelaskan secara melalui tadi gambar ya, kemudian video. Kalau masih belum yakin, silakan disampaikan. Ya, jadi tadi itu kita sudah sama-sama ya, kita memahami tentang roll depan atau guling depan, di mana ada dua awalan, awalan berdiri, awalan jongkok. Awalan berdiri itu ada 7 langkah, ya. Kemudian awalan jongkok ada 4. Ya. Terus tadi ada video. Semoga itu bisa meyakinkan kalian sehingga pemahaman kalian lebih bagus lagi. Nah, ini manfaatnya ya. Yang pertama itu manfaat fisik, ya, mental serta sosial. Manfaat fisik, senam tentunya sangat bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Dengan melakukan gerak ini dapat melatih daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Coba nomor 2-nya, manfaat mentalnya. Manfaat mental artinya akan mengasah kemampuan mental terutama aspek keberanian dan percaya diri. Hal ini terjadi karena gerakan senam lantai membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi. Jika tidak berhati-hati dan gerakannya kurang sempurna dapat berakibat cedera. Iya. Jadi untuk materi kita sampai di sini ya untuk materinya. Nanti praktiknya kita di luar. Materi untuk kognitifnya cukup sampai di manfaat itu. Dan untuk lebih meyakinkan saya akan berikan LKPD ya. Silakan dijawab. Diingat kembali apa yang Pak Guru sampaikan tadi, dan melalui gambar, melalui video ya. Setelah LKPD selesai, kita akan keluar di lapangan untuk melakukan praktek atau mempraktekkan gerakan senam lantai guling depan. Oke, bisa dipahami? Iya, silakan. Ini penilaian kognitifnya ya. Oke. Iya. Oke, silakan dikerjakan. Jangan ada yang melihat pekerjaan teman, ya. Oke. Usahakan kerjakan sendiri sesuai pemahaman yang kalian dapatkan tadi. Bagi yang sudah selesai,
bisa dikumpul di atas mejanya Pak Guru. Iya. Silakan. Yang sudah silakan lanjut ke lapangan. Ke lapangan. Silakan. Ya. Siap, gerak. Ya. Rencana depan, gerak. Ya. Tegap, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Tegap, gerak. Hadap kanan, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Iya. Tegap, gerak. Hadap kiri, gerak. Ya, silakan salah satu temannya pimpin di depan untuk melakukan kegiatan pemanasan. Ya. Yang lain mengikuti dari belakang ya. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Depan ya. Tangan ke atas. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kakinya ya. Nah, kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, luar biasa. Silakan kembali ke tempatnya. PJOK. Jaya, jaya, jaya. Sehat, kuat, Semangat. Ya, kita lanjut ice breaking ya. Ya, ikuti Pak Guru. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan semua. Ya. Jadi materi praktik hari ini ya, sesuai tadi penyampaian di dalam ruangan, adalah kita melakukan gerakan guling depan atau roll depan. Yang pertama dengan awalan berdiri, yang kedua dengan awalan jongkok
Iya. Kita sama-sama dulu mempraktekkan ya dengan awalan berdiri. Ya, bisa kita buka sepatunya ya, bisa. Atau tidak boleh dibuka sepatunya atau tidak, silakan, tergantung kenyamanan kalian mau buka sepatu atau tidak. Buka sepatu boleh ya. Pak Guru juga ya, supaya kita lebih nyaman ya. Saya mau buka sepatu ya. Oke. Jadi Pak Guru memperagakan dulu ya, memperagakan dulu gerakan guling depan dengan awalan berdiri ya. Ya, bisa naik di sini ya. Pertama itu tangan berdiri, tangan di samping badan ya, kemudian ke depan, kemudian kita turunkan ke matras ya, matras, kemudian kepala tekuk lagi ya. Ya, kemudian kita berdiri. Itu untuk awalan berdiri ya. Atau kita satu-satu dulu, awalan berdiri dulu sebentar, awalan jongkok boleh ya. Silakan, siapa dulu yang mau kita latihan dulu sebentar, kita masing-masing ya memperagakan. Kelompok dulu, silakan. Kelompok 1 ya, temannya memperhatikan dulu ya. Iya, oke, iya, oke, mantap, silakan ya. Bahunya ya, oke, iya. Kelompok 2 silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 2 lagi. Iya. Ya. Turunkan. Iya, ya, sudah bisa ya. Berdiri. Sampai di sikap akhir berdiri ya nanti. Iya, silakan. Salsa. Terlalu jauh salsa. Untuk berikutnya salsa, tangannya jangan terlalu jauh. Kelompok 3. Iya, silakan. Iya. Oke, mantap. Jangan tunduk dulu. Iya. Oke. Dari kegiatan tadi, apakah ada yang masih ragu atau kurang yakin? Salsa, kenapa? Gulingnya. Oh, gitu ya. Kemudian, siapa tadi yang kurang bagus ya? Nurakila ya. Ada di modul yang lagi atau kita lanjut? Lanjut ya. Untuk sikap jongkoknya. Oke, sikap jongkoknya tadi gini ya. Oke. Begini, turunkan tangannya. Ya, sama tadi dengan awalan berdiri. Oke, jongkoknya ya. Kita berguling. Iya, seperti itu. Silakan kelompok 1. Iya. Jongkok dulu. Oke. Iya. Kelompok 2. Di Erni ya. Oke. Oke ya. Silakan kelompok 3. Ya, lanjut. Oke. Jadi sudah kita lakukan ya 2 awalan. Nah, sekarang sebelum kita melakukan penilaian ya, apakah ada yang ingin
bertanya? Hah? Iya, silakan. Bagaimana cara melakukan guling depan dengan benar? Guling depan dengan benar. Iya. Yang pertama itu kita mengingat kembali langkah-langkahnya, ya. Kira-kira tadi dari 7 langkah itu, langkah keberapa yang menurut kamu tidak yakin, tidak dipahami? Yang mana tadi? Yang menyentuh dagu ke dada. Langkah keempat ya. Itu usahakan menyentuh dada ya. Itu. Oke. Jadi sini ada penilaian untuk praktek kita, yakni ada rubrik yang akan diisi, rubrik asesmen otentik pembelajaran kita hari ini. Itu nanti jadi jika kelompok 1 yang tampil, maka yang nilai adalah kelompok 2. Jika kelompok 2 yang tampil, yang nilai adalah kelompok 3. Ketika kelompok 3 yang tampil, kelompok 1 yang menilai. Oke. Bisa dipahami? Siapkan alat tulisnya dulu kelompok 2. Ada di kelas, silakan ambilkan juga pulpennya teman yang lain, ya. Silakan kelompok 2 ke kelas dulu. Ya, kesan saja dulu. Ya. Silakan sini. Sambil menunggu temannya, kalian boleh latihan dulu karena ini sudah penilaian, ya. Jika sempretan nanti saya bunyikan, maka langsung ya. Oke. Langsung ya. Oke, bisa latihan dulu. Ya, ini latihan dulu ya. Belum dimulai toh? Silakan latihan dulu. Yakinkan dirinya bahwa saya bisa. Oke. Oke. Kepalanya jangan terlalu diangkat ya, Adika. Silakan. Ya, ini namanya penilaian antar teman ya. Pak Guru juga ada penilaian sendiri ya. Ini kamu nilai Sarmila, ini Dika. Nanti pulpennya bisa dipinjam ya. Simpan pulpennya dulu. Saya sebut namanya ya. Silakan kelompok 1 dulu di situ. Jadi kelompok 1 yang pertama melakukan gerakan guling depan adalah Sarmila ya. Silakan berdiri nanti di atas matras. Ketika bunyi sempritan baru mulai. Oke. Siap. Lihat gerakannya. Oke, sebentar. Nilai dulu. Kembali ke barisan. Sudah? Ada? Di checklist ya. Ada nilainya di bawah, di halaman di bawah, di rubriknya itu ada nilainya ya. Oke, sudah? Angga Saputra, silakan berdiri di sini di depan berbaris. Silakan, Asraf Salik di depan, Asraf Salik. Bisa duduk, bisa berdiri ya. Perhatikan gerakan temannya ya. Perhatikan dari gerakan awal. Di situ kan ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5 penilaian. Lihat gerakannya. Sesuai yang tadi sampaikan Pak Guru di dalam kelas. Oke. Angga. Oke. Dika. Oke. Sudah? Sudah penilaiannya? Proses silakan dikumpul. Iya. Oke. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2.
Yang menilai adalah kelompok 3 ya. Asraf Sahlik, silakan berdiri di depan. Ini menilai Salsa, menilai Nur. Erni ini. Ah, Erni ya. Silakan. Sudah siap ya? Silakan perhatikan baik-baik gerakan temannya di depan. Silakan Erni. Sudah siap? Belum. Coba diingat tadi gerakannya gimana? Sudah? Oke. Lanjut Asraf Sahlik. Belum Asraf, beri sempritan ya. Oke. Start. Salsa. Silakan. Iya. Oke. Kelompok 1 yang nilai adalah kelompok 3 yang nilai adalah kelompok 1. Ya. Silakan dibagikan ke temannya. Ya, satu-satu ya. Silakan di depan. Silakan kelompok 3. Berdiri di depan sini, berdiri di depan. Ya. Nur Akila ya, pertama. Silakan naik di matras. Ya, konsentrasi. Oke. Silakan. Dibaca baik-baik rubriknya. Ya. Suryani. Oke, lanjut. Sekian. Iya. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya. Untuk awalan jongkok, Pak Guru sendiri yang menilai ya. Nah, silakan. Kelompok 1. Kelompok 1, lanjut kelompok 2, kelompok 3 di belakangnya. Silakan. Ya, kelompok 1 langsung berurutan ya. Ketika bunyi sempritan langsung gerakan ya. Ya. Oke. Silakan mendekat saja. Ya. Ya. Aduh. Ya, shootnya kurang bagus tadi awalannya, tapi berhasil. Oke. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini, silakan pakai sepatunya dulu ya. Nah. Ya, silakan berdiri. Gimana perasaannya? Ya. PJOK Jaya, jaya, jaya. Sehat, kuat, semangat. luar biasa. Jadi dengan berakhirnya kegiatan praktek kita yang kita sudah lakukan tadi, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru berikan kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama,
kita sudah belajar tentang guling depan. Pengertian guling depan itu membutuhkan kelenturan otot, ya, kelenturan otot, kemudian otot pinggul, ya, otot pinggul gitu. Jadi tadi sudah dipelajari tentang pengertiannya. Yang intinya guling depan lah kita melakukan gerakan guling depan, di mana gerakan itu membutuhkan kelenturan otot-otot kita. Kemudian yang kedua, dalam gerakan guling depan itu ada dua awalan. Awalan berdiri terdiri dari 7 langkah, kemudian awalan jongkok terdiri dari 4 langkah. Dan kita tadi sudah memperagakan dan luar biasa hasilnya, ya. Saya lihat, saya amati gerakannya sudah sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari tadi di dalam ruangan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Iya. Dan apa sih manfaatnya guling depan? Nah, itu melatih apa? Melatih fisiknya kita, ya. Kemudian melatih mentalnya kita. Itu saya rasa cukup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Dan harapannya semoga apa yang kita sudah lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita, dan semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertemu kembali di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke. PJOK Jaya, jaya, jaya. sehat, kuat, semangat. Oke anak-anak, saya berterima kasih atas partisipasinya, ya, mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik dari awal sampai akhir, ya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke kelas. Kumpul kembali peralatannya dan kita pulang. Oke, ini dibawa ke tempatnya tadi, di mana? Dibawa saya di kantor, ya. Kita perbaiki kembali alat-alat pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, yakni pada materi senam lantai guling depan. Sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran, yang saya lakukan adalah saya menyiapkan perangkat pembelajaran, dalam hal ini rencana program pembelajaran atau RPP, kemudian media pembelajaran, LKPD, rubrik penilaian otentik, rancangan penilaian, kemudian bahan ajar, dalam hal ini buku pelajaran PJOK kelas 5 kurikulum 2013. Kemudian saya membagi peserta didik dalam kelompok kecil. Dalam membagi siswa dalam kelompok kecil ini, saya memperhatikan isu sosial, dalam hal ini kesetaraan gender, kemudian obesitas. Kenapa saya lakukan pembagian kelompok kecil? Karena saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang melihat berdasarkan minat dan kebutuhan peserta didik. Sebelum melakukan kegiatan praktik, saya arahkan anak-anak untuk melakukan pemanasan, dalam hal ini untuk peregangan otot-otot. Kenapa? Karena kegiatan yang akan dilakukan adalah praktik senam lantai guling depan. Berikutnya, dalam pembelajaran PJOK materi senam lantai guling depan, peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan gerakan guling depan dengan dua awalan. Yang pertama, awalan berdiri, kemudian awalan jongkok, dan peserta didik juga
memahami apa manfaat dari gerakan guling depan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kegiatan praktik pembelajaran, saya menerapkan gaya mengajar penemuan terbimbing, di mana guru di sini sebagai fasilitator dan memberikan contoh kepada peserta didik. Contoh ketika akan melakukan praktek, guru memberikan simulasi atau memperagakan lebih awal dalam melakukan gerakan guling depan dengan dua awalan, yakni awalan berdiri dan awalan jongkok. Pada saat pembelajaran berlangsung, saya memperhatikan kebutuhan peserta didik. Jika mereka ada yang bertanya, saya berusaha untuk merespon dan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Namun ada yang menjadi kendala ketika mereka melakukan gerakan guling depan. Mereka itu masih belum yakin untuk melakukan kegiatan tersebut dengan alasan kurang percaya diri dan takut terjadi cedera dan bisa berakibat fatal bagi dirinya. Solusi yang saya berikan terhadap peserta didik yang belum yakin untuk melakukan praktek guling depan dengan awalan berdiri dan awalan jongkok adalah saya berusaha memberikan pemahaman tentang langkah-langkah melakukan gerakan guling depan dengan awalan berdiri dan awalan jongkok, sehingga mereka bisa memahami dan melakukan guling depan dengan baik dan benar. Yang belum saya lakukan adalah saya belum membuat penilaian diagnostik di awal pembelajaran untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. Untuk perbaikan ke depan yang harus saya lakukan, yang pertama adalah tentu membuat penilaian diagnostik di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyiapkan dengan tepat media yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah memberikan inovasi-inovasi yang menarik agar pembelajaran lebih efektif. Dalam hal ini, ketika pembelajaran berjalan, saya bisa membuat anak-anak senang dan bahagia, tentu dengan inovasi bahan ajar, media pembelajaran yang saya modifikasi semenarik mungkin. Kemudian saya tambahkan atau saya sisipkan di tengah-tengah pembelajaran atau di awal pembelajaran, bahkan di akhir pembelajaran, ice breaking untuk memacu ya semangat belajar anak-anak. Kemudian berikutnya saya akan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat menyangkut lokasi praktek karena menggunakan lapangan. Nah, itu refleksi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa dari kelas 5. Saya merasa sangat senang dapat mengikuti pembelajaran hari ini yang sangat menyenangkan. Karena saya dapat melakukan guling depan dengan sesuai arahan guru. Semoga di lain waktu kita dapat melakukan gerakan-gerakan yang lainnya. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bahagia karena melakukan pembelajaran PJOK bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani dari kelas 5. Saya sangat bahagia untuk mengikuti pelajaran PJOK dengan tidak ada yang Cedera. Luar Sekian. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Silakan Nurakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akila
dari kelas 5. Saya merasa senang dan bahagia karena saya mengikuti pembelajaran PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari kelas 5. Saya merasa bahagia dan senang karena telah mengikuti pelajaran PJOK hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya sangat senang mengikuti pelajaran hari ini bersama teman-teman. Pelajaran yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.